Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, apa kabar? Ma Waalaikumsalam warahmatullahi mani wabarakatuh. gelis. Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida ge meuni Lagi, geulis. Bu Ida gimana kabarnya? gimana kalau alhamdulillah Bu Rina. Kemarin katanya Bu Rina WA ya sama saya mau berbicara Mhm. kita bercakap-cakap gitu. Iya, nih Apa pengen sih? sedikit curhat lah sedikit Bu Ida. Ya, apa sih curhatnya nih kalau boleh tahu nih? Itu biasa masalah anak-anak di kelas nih. Pas kebetulan kan kalau saya bahasa Inggris bawa handphone nih anak-anaknya ya. Ternyata Hmm. ada nggak lama itu setelah saya pelajaran beres kesiswaan itu datang ke kelas itu anak-anak ternyata lagi pada mabar Wida. Saya kan jadi Oh, sedih mabar. gitu. Saya sedih jadi handphone si Mhm. anaknya disita jadinya gitu. Oh. Nah, percakapan kali ini nih kan tentang handphone ya, anak-anak bawa handphone, mabar, Mhm. ternyata Mhm. disita padahal handphone itu dibawa itu kan ada kegunaan ya padahal mah Mhm. ya, Mhm. heeh. Mhm. Nah, kira-kira nih percakapan kali ini keinginan Bu Rina itu seperti apa sih situasi, tentang ini itu seperti apa keinginan Bu Rina ke depannya Ya, percakapan dari ini? saya teh pengennya ada solusi lah gitu ya. Jadi meskipun saya contohnya sebagai guru yang memang meminta anak membawa handphone ke sekolah, tapi inginnya tuh si siswa ketika setelah pelajaran saya selesai tuh tidak menyalahgunakan si handphone tersebut gitu Bu Ida. Pengennya mau Oh, gitu, jadi kan suasananya biar lebih kondusif, nggak ada lagi sita-sitaan handphone gitu. Oh, iya ya, keinginannya Mm-mm. mah walaupun bawa handphone tapi nggak ada yang namanya disita karena nggak mabar ya, Iya, nggak iya mabar gitu. gitu, Mhm. heeh. Mhm. Nah, sebenarnya itu situasi murid Bu Rina ini saat ini tuh seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya sih kan yang kalau dibilang yang melanggar aturan gitu ya, yang melanggar aturan Mhm, memang biasa itu kan yang laki-laki tuh Bu Ida. iya, Kalau yang mhm, perempuan mah rata lebih mereka lebih paham. Kalau misalkan handphonenya dibawa, terus udah selesai pelajarannya mereka simpen. Nah yang mhm, laki-laki nih, ini yang lebih sering mhm, melanggar. Mentang-mentang ada jam kosong misalnya kayak gitu, udah deh mhm. itu mah biasanya hampir bisa dipastikan mereka satu kelas kadang-kadang pada duduk di bawah mabar deh itu Bu Ida. Oh, ya Allah, mabar ternyata Hmm. ya. Eh, nah, apa yang mempengaruhi kira-kira murid tersebut bisa mabar gitu? Apa yang mempengaruhinya gitu ya? Sebetulnya sih ya balik lagi ke kita ya, terkadang kan itu anak-anak kan seringnya alasannya karena jam kos ya Bu Ida ya. Berarti kan ada Oh, jam kesempatan nih kos. ketika gurunya nggak Hmm. datang atau mungkin nggak datang ke kelas, nggak ngasih tugas, jadi anak-anak merasa oh ada kesempatan nih buat mabar. Nah, berarti secara tidak langsung pengawasan ke merekanya kan kurang gitu Bu Ida. Oh iya pasti Mm-mm. pengawas. Nah, terus kan harus ada berarti harus ada pengawasan ya Bu Rina Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Situasi yang diinginkan oleh Bu Rina itu sebenarnya seperti apa ya? Kira-kira kan walaupun ada jam kos anak-anak tapi tidak menyalahgunakan gitu ya. Mm-mm. Saya sih pengennya setidaknya kan kalau saya yang berbicara bisa dianggap siapa saya kadang-kala gitu ya. Jadi saya pengennya setidaknya dari sekolah tuh ada kejelasan secara aturan. Ini gimana nih sebetulnya penggunaan handphone? Apakah misal ada surat izin tertulis yang resmi atau misalkan Hmm. surat edaran atau apapun gitu. Jadi resmi yang datangnya dari sekolah diizinkan oleh kepala sekolah gitu Bu Ida. Oh, seperti itu ya, Mm-mm. keinginan Bu Rina. Nah nah kalau sekarang nih, kalau disituasikan nih seperti ini nih, anak-anak disituasikan, skala dari nilai situasi saat ini itu murid-murid Bu Rina itu kira-kira dari nilai 1 sampai 10 itu berapa ya kira-kira? Dari apa, supaya ada yang mabar, ada yang enggaknya kan kira-kiranya itu Penyalahgunaannya berapa gitu ya Bu sih Ida ya. penyalah iya, penyalahgunanya itu berapa sih kira-kiranya? Mungkin antara 6 atau 7 sih ya, karena memang terkadang memang si anak laki-laki yang begitu dominan ketika misalkan jam kos ya kurang lebih antara 6 sampai 7 lah gitu. Nah, Sekian. terus kalau diinginkan Bu Rina ingin ingin mencapai nilai berapa nih situasinya gitu? Eee
supaya tidak penyalahgunaan handphone itu tidak ada itu? Setidaknya sih ya 9 sih saya pengen ya, karena kan istilahnya Oh, yang namanya penyalahgunaan, kalau sekedar mabar mungkin nggak terlalu khawatir istilahnya kita ya Bu Ida ya. Tapi kalau takutnya kan mereka melihat konten-konten yang tidak senonoh, atau oh iya, misalkan digunakan untuk memvideokan hal-hal yang tidak baik, itu kan jauh lebih berbahaya. Jadi saya ingin peningkatan itu ke 9 lah gitu Bu Ida. iya. Nah, tadi kan Bu Rina udah bilang ya tadi, bahwa, eee, inginnya itu 9 gitu ya. Mhm, Bagaimana nih supaya terwujud gitu ya, agar anak-anak itu kan, walaupun membawa handphone tetapi tidak disalahgunakan ya, yang intinya itu kan tidak disalahgunakan walaupun mhm, membawa handphone. mhm. Bagaimana nih supaya situasi, kondusif yang nilainya itu 9 itu bisa terwujud gitu dengan baik ya? Ya, kalau saya sih tetap sama ya berpikiran bahwa surat izin resmi dari sekolah atau apapun Mhm, itu intinya aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah tambahan ya kan kalau tata tertib udah ada nih. Berarti ada aturan tambahan mhm. baru yang bisa ditetapkan sekolah mengenai penggunaan handphone yang dibawa siswa selama di sekolah gitu, beda. Nah, tadi kan, berarti harus ada aturan ya, aturan Mhm, tambahan mhm, yang mhm. dikeluarkan oleh sekolah nih. Iya Bagaimana sih betul. langkah-langkahnya gitu ya? Kira-kira langkah-langkah Bu Rina apa sih yang akan kerjakan gitu, akan dilakukan Heeh, supaya, dari, apa namanya, eee, tadi rambu-rambu atau, peraturan-peraturan yang baru ya, yang, tentang handphone itu dapat dilaksanakan gitu. mhm. Langkah-langkahnya itu untuk mencapai, peraturan tersebut bagaimana gitu kira-kira? Pertama sih saya pastinya kan karena terkait pembawaan aturan ini kan pasti berkaitan dengan kesiswaan ya Bu Ida ya. Yang pasti pertama-tama saya akan mencoba Mhm, pendekatan ke wakase kesiswaannya, kemudian mendiskusikan apakah ide saya ini seperti ini bisa diterima atau tidak, baik buruknya seperti apa. Kalau misalkan sudah disetujui oleh kesiswaan, saya maunya kami berdua menghadap ke kepala sekolah. Jadi si aturan baru mengenai surat izin ini langsung bisa diizinkan kepala sekolah dan bisa langsung iya. diedarkan gitu. Berarti Bu Rina itu, yang pertama akan berbicara dengan kesiswaan ya Bu Rina ya? Mhm, 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 Membicarakan hal-hal yang, terkait ini gitu. Nanti kalau sudah mhm. ada kesepakatan dengan kesiswaan akan membicarakan dengan kepala Kepala sekolah. sekolah, iya Nah, betul. eee, berarti ya selain dari kesiswaan, kepala sekolah, nah siapa lagi sih hal pendukung lainnya gitu ya? Supaya, bisa terlaksana gitu. Jelas kan karena ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas, ya yang harus terlibat adalah guru mata pelajaran yang memang meminta siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi saya juga pengen para guru mata pelajaran ini sama-sama berkomitmen, sama-sama bertanggung jawab untuk mengawasi si siswa nih ketika mereka harus membawa handphone ke sekolah. Jadi, kalaupun mereka misalkan tidak masuk, ada semacam pengawasan lain gitu. Kalau misalkan tertulis jelas dalam surat izin kan udah tahu nih, berarti si siswa ini boleh menggunakan handphone pada jam keberapa sampai jam keberapa. Di luar itu ketika misalkan disalahgunakan, tidak ada kesalahan nih dari sekolah ketika memberikan sanksi pada siswa tersebut gitu, beda. Oh, ya baik Bu Rina, berarti Mhm. kan, kita, Bu Rina juga membutuhkan kolaborasi ya dari, Mhm, mhm. guru mata pelajaran lain tentang Betul, terkait, betul. supaya terkait surat izin tersebut ya. Mhm, mhm. Eee Nah, dari sekian banyak nih hal-hal langkah-langkah yang akan Ibu Rina lakukan. Nah, apa yang akan Ibu kerjakan terlebih dahulu ya kira-kira ya Bu Rina? Tadi sudah saya sampaikan kan yang pasti, yang jelas saya harus melakukan komunikasi dulu
kemudian berdiskusi dengan wakase kesiswaannya. Itu yang pertama, jelas. Kemudian setelah diskusi kita selesai, ada yang disepakati, baru kita menghadap ke kepala sekolah. Selanjutnya mungkin kalau misalkan sudah dari kepala sekolah kan kita bisa kayak semacam sosialisasi lah ya, beda ya, ke guru-guru mata pelajaran lain. Harus seperti apa dengan adanya misalkan surat izin ini, tanggung jawab guru mata pelajaran itu seperti apa. Jadi udah ada penjabarannya gitu, beda. Ya baik Bu Rina, tadi sudah ya berarti yang pertama yaitu ya mengajak ke kesiswaan tadi ya berarti ya adanya ada pembicaraan ya Bu Rina ke kesiswaan gitu ya. Terus dari kesiswaan sama apa namanya ke kepala sekolah, dari kepala sekolah kalau udah ada surat izinnya tersebut maka udah dilegalitaskan akan disosialisasikan kan seperti itu ya. Iya betul seperti itu beda. Nah, kira-kira berapa lama nih target Ibu supaya hal tersebut dapat terwujud gitu ya, supaya dapat terwujudnya itu? Kalau misalkan untuk diskusi ataupun komunikasi dengan kesiswaan sih saya rasa dalam 1 minggu ini bisa dilaksanakan. Istilahnya setelah saya rasa jadi dalam 1 minggu ini diskusi dengan wakase kesiswaan dan kepala sekolah sudah bisa dilakukan lah istilahnya ya. Tapi untuk masalah sosialisasi ke sesama guru mata pelajaran serta istilahnya supaya si guru mata pelajaran ini benar-benar sama-sama berkomitmen dan bertanggung jawab, saya sih ngasih tenggat waktunya setidaknya dalam 3 bulan ke depan. Ingin dilihat setelah adanya surat izin, kemudian komitmen dari setiap guru mata pelajaran seperti apa. Jadi kurang lebih 3 bulan lah Bu Ida. Oh 3 bulan ya kalau udah semuanya berarti ya dengan sosialisasinya gitu ya. Tapi dalam waktu dekat 1 minggu ini udah bisa ya dilaksanakan, udah bisa berkomunikasi dengan kesiswaan, bagian kesiswaan dan dibicarakan langsung kepala sekolah untuk Betul. ininya legalisasinya 3 bulan ke depan. Nah, alhamdulillah Bu Rina ini udah di penghujung kita pembicaraan nih. Apa sih apa yang didapatkan nih dari pembicaraan kita nih kali ini nih? Alhamdulillah nih Bu Ida, ya. saya ngerasa jadinya benar-benar terbuka. Ternyata maksudnya apa yang saya pikirkan tuh sebetulnya itu jadi yang tadinya tidak terpikirkan setelah ngobrol dengan Bu Ida akhirnya jadi terpikirkan. Oh, langkah-langkah ini alhamdulillah terima kasih banyak. Dengan saya bercakap-cakap berdiskusi dengan Bu Ida ini benar-benar membukakan atau memberikan solusi yang cukup baik bagi saya untuk bisa laksanakan. Iya, alhamdulillah ya Bu Rina, berarti langkah-langkahnya ke depan mudah-mudahan semua yang apa namanya Bu Rina rancanakan bisa terwujud ya dengan baik. Nah, kita juga nanti saya juga ingin berbicara dengan Bu Rina lagi nih berapa bulan 3 bulan ke depan lah ataupun tidak kita 1 minggu apa saya mau nanya nih Bu Rina udah diinikan belum nih sama kepala sekolah atau sama ininya kesiswaannya. Terus nanti 3 bulan ke depan juga saya menginginkan nih ingin tahu gitu ya hasilnya dari yang Bu Rina rencanakan gitu ya, siap, terwujud atau tidaknya ya Iya, 3 siap. bulan ke depan itu mudah-mudahan bisa terwujud semuanya ya Bu Rina, keinginan Bu Amin. Rina, walaupun anak tersebut bawa HP, handphone ke sekolah, tetapi tidak disalahgunakan karena memang membawa HP itu juga perlu kan ya Bu Iya, Rina ya betul Bu Ida. buat pembelajaran gitu. Terus Betul, seperti itu. mudah-mudahan surat izinnya itu keluar ya Bu Rina ya, Ya, surat iya, amin Bu izin, Ida. agar kalaupun sepertinya ada hal yang tidak enak gitu ya, tidak disalahkan tadi kan Iya, dari betul. pihak sekolah. Iya, Iya, betul Bu Ida. seperti Saya itu ya Bu Rina ya. saya insya Allah berkomitmen setelah ini saya akan mencoba
pendekatan ke kesiswaan terlebih dahulu. Setelah selesai yang kami diskusikan mencapai titik terang yang baik, saya juga berkomitmen melanjutkan langkah saya untuk berbincang atau berkomunikasi dengan kepala sekolah. Lalu setelah itu saya juga berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi kepada guru mata pelajaran yang lain, bahkan juga kepada siswa supaya tujuan yang memang saya ingin capai, yaitu yang pertama adanya surat izin untuk penggunaan handphone ini bisa terwujud, dan juga si penyalahgunaan handphone di murid ini bisa benar-benar ditekan atau kalau bisa dihilangkan sama sekali gitu Bu Ida. Oh iya iya, mudah-mudahan ya 3 bulan ke depan sudah semuanya terwujud Amin. ya. Terima Iya, kasih Rina, amin. kita udah Sama-sama Bu berbicara, Ida. udah banyak, udah panjang lebar. Mhm. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Iya, Banyak masukan, pelajaran dari Bu Rina yang saya juga dapatkan. Terima iya kasih Bu Rina, sama-sama. Sama-sama ya, Bu Ida. eee, Waalaikumsalam warahmatullahi assalamualaikum wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee